sejak maksudnya ini transmigrasi mulai dari awal buka itu Dongomso di sini. Iya. Masa awal itu tahun sini. So kurang lebih berapa tahun? Transmigrasi masuk 2004. Kurang lebih 17 tahun ya. Kalau warga trans ini dorong penghasilan utama apa? Itu dong tanaman bulanan. Tanaman bulanan, hortikultura semuanya. Terus saat ini yang paling dominan apa? Kelapa. Terkait dengan sarana jalan mungkin hasil dari dong om-ompe, kobong dengan apa-apa itu. Memang banyak kendala. Kalau musim hujan setengah mati. Musim hujan nggak tahu. Jadi kopra begitu masa ke bawah 1-2 hari tidak bisa keluar. Adik-adik yang dong bojek itu, bojek angka itu satu kali angkut dari rumah atau dari titik tombol fufu kelapa ke Pangkalan Bobane laut di apa di sungai itu berapa? 35 ada yang sesuai dengan kawan saya. Nah, kalau dari Pangkalan ke Trans ini sekitar 30 satu saat. 30. Kalau masuk keluar ke sana itu 50 ada. Terus sampai di jembatan, itu bawa kemana? Langsung di Janus saja. Bawa ke Janus. Jualnya di sana. Dari speed dengan body bawa ke sana lebih ongkos berapa? Semua 50 satu kali berjalan. Jadi orang ini om dengan mama orang adik-adik. Orang ke Bajalang ini bukan sekedar Bajalang orang pe. Jadi tompe mau terhadap orang pe Bajalang ini ada tompe tujuan survei. Tompe tujuan survei terutama orang mau jangkau daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh pemerintah dengan transportasi umum kan. Nah, apa sampai begitu? Nah, orang so lewati ini dengan sendirinya, orang sendiri lihat dengan mata kepala bahwa kondisi warga transmigran yang ada di sini atau di Janus ini terada yang kurang. Seharusnya dia bertambah. Ternyata kan di sini berkurang. Informasi transmigrasi awal itu kurang lebih 250 kakak. Ternyata sekarang ya mungkin tinggal sekitar 50 atau 60 kakak. Sampai lagi sekitar 30. Ya. Nah, kenapa sampai berkurang? Itu karena ini akses jalan untuk membawa dompet hasil jual itu susah. Justru lebih mahal malah, lebih mahal. Akhirnya banyak yang berkurang. Jadi orang hobi satu ini, sampai kegiatan satu ini bernama ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Tomuron Pulau Halmahera ini. Nah, alhamdulillah orang sampai detik ini sampai di Transjano ini dan orang dapatkan kondisi jalan yang seperti ini. Ini orang juga tertahan. Nah, orang tertahan ini bukan berarti orang merasa ini terhadap, justru memang tujuan kemari ya seperti ini. Dengan kendala ada beberapa unit yang memang harus orang ganti dari alat. Semangat terus. Di dalam perjalanan ini juga di ekspedisi ada orang teman-teman ini semua dong ada kelebihan sedikit-sedikit. Kong sila ya sambil seadanya dari orang tong baku berbagi itu baku berbagi sekedar apa adanya dari orang dari kopi dalam ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Jadi mungkin pada kesempatan ini dari saya sebagai ketua komunitas ini, ketua kopi, kalau orang ke tim leader, ketua leader dalam perjalanan ini, yang botak-botak yang dompet padang besar, saya dompet foto di laut. Jadi saya mewakili teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya mau serahkan yang dari orang seadanya untuk terus. Ya, silakan. Kasih bisa balas. Selama ini terang. Kasih umur aja. Kasih. Tengok kanan bukan sedikit. Kasih.
Poco, Dusun Trasjano, Kecamatan Loloda. Saya di sini dari tahun 2006. Kalau penghasilan di sini sekarang, kalau dulu kita sama-sama dengan bongkar hutan, jadi kita tanam ya ada sayuran lah, sayuran yang ada kol macam-macam. Cuma dengan bertanam bulanan itu kan kita ada bertanam kelapa, pala gitu. Sebelum dia besar kan masih bisa bertanam di sela-sela. Nah sekarang kan sudah besar-besar, kelapa sudah tinggi, pala juga sudah mulai tua. Hasilnya itu sekarang. Hasilnya kita jual sementara ini di jadi saja. Kayak kelapa, apa kopra, kadang di kampung di Jano, kalau kita di sini kendala yang utama itu yang kita hadapi jalan. Jalan ini sebenarnya mulai kita masuk tahun 2007 mulai karena kendalanya begitu. Kayak tadi saja ini kan begitu. Anak saya itu angkat barang dari pangkalan saja. Berangkat bangun dari jam 7 jam 6 jam 7 start. Baru habis ini jam 6 setengah 7. Cuma 5 kali balik. Bisa dibalik. Nggak istirahat cuma makan aja. 5 kali balik dengan jarak tempuh cuma 3 kilo kan. Itu pun bukan 1 orang, 2 orang. Harus didorong. Kalau nggak didorong memang di gunung nggak bisa. Baru di sini kan kita kan begini ya, bukan apa kita sebagai masyarakat di sini itu kita sebenarnya di sini itu senang, tanahnya subur. Sebenarnya kita berharap itu nggak usah lebih dibikin jalan ini yang layak, saya nggak usah aspal, tapi artinya sekalipun hujan kita sudah bisa tembus akses di artinya yang layak kita mau bawa barang itu kita di sini tanam sayuran itu bagus. Di sini kol bagus kan. Kalau kita punya harapan itu sebagai masyarakat di sini, seluruh masyarakat di sini khususnya Loloda ya, apalagi kita di Teras ini, itu yang utama dari zaman dulu pun kita cuma jalan ya, utama jalan. Jadi memang dengan adanya jalan yang model begini kita kan memang rasa berat sekali. Kalau mata pencarian kalau jalan bagus itu kan artinya ya bukan apa, kalau memang sesuai tanggung jawab pemerintah ya. Apalagi ini kan nggak lama lagi, paling sekitar 2 tahun kan, 3 tahun lagi kan, 3 tahun nggak nyampe. Sekarang aja sudah mulai hasil kan, kayak kopra itu kan hasil berat. Kalau dengan adanya jalan begini, aduh, pokoknya intinya kalau kita sebagai masyarakat itu harapan yang besar itu jalan. Jadi kita sebenarnya masyarakat Loloda ini khususnya kalau dengan pemimpin itu kita kecewa sekali. Apa yang awal dia bicarakan yang butuh dengan kita orang sampai tiba hasilnya nggak ada. Itu kita terus terang saja ya. Itu dewan pun begitu. Dewan siapapun dewannya. Dewan yang kemarin sini tuh banyak. Bahkan kita dukung. Bahkan sekarang posisi masih menjabat. Itu. Posisi sekarang masih menjabat. Orang di sini sudah. Pejadi tidak pernah muncul kemarin. Butuh apakah di sini tidak ada. Itu. Makanya mungkin dari sini ke sana nih kalau kita ini aduh bagaimana? Janji itu kenyang sekali. Janji kenyang sekali. Mulai dari bupatinya lah, dewannya lah. Memang itu adanya itu. Kita nggak bicara mengada-ngada, tapi adanya itu. Coba dari teman akrab jadi pemimpin. Cuma setelah jadi, untuk dia harus memperjuangkan di sini tidak ada perubahan, gitu. Malah tambah parah. Kalau harapan masyarakat kita, masyarakat seluruh itu terus terang juga cuma jalan. Kalau jalan ini jadi, mungkin kita nggak banyak komentar. Jadi apa yang saya bicarakan ini
apa adanya memang ini sudah. Dewan Loloda ini paling banyak juga. Orang yang pedalaman sini yang jadi dewan kalau nggak salah ada 4 sekarang ini. Ada 4. Selalu ada Gua 2. Gua itu malah 2. Satu kampung Gua dewannya 2. Jadi selalu 1. Jadi itu kalau saya bicara begini, wawancara dengan yang lain akan begini lagi. Itu. Ini dari dulu. Coba kita di sini kan mulai tahun 2006 sampai sekarang sudah berapa tahun. Baru Akses Loloda ini terus terang ya kita bilang kalau saya amati sekarang khususnya Janu saja. Kalau boleh bilang pemerintah mungkin rugi untuk membangun jalan. Desa Janu dengan trans saja ini bisa bayangkan Kopra, gudang sana ada 4, nggak sampai 1 bulan itu sudah nggak cukup. 4 gudang itu berapa ratus ton. Setiap minggu yang lewat di sini saja Kopra itu setiap minggu kalau hari Sedo itu lebih dari 10 ton. Kalau posisi begini, cuaca dengan cuaca begini, Kopra yang tertampung di Parepare banyak ini. Banyak. Nah, begini tuh entah kapan bisa keluar. Karena yang jelas kita suruh ojek nggak mampu, nggak mau dia. Nah, jadi kasihan. Kita di sini tuh hasil, apalagi kalau pemerintah, kalau dari pihak pertanian kayak baru-baru dia datang ke sini sosialisasi menanam jagung. Kita siap menanam, tapi hasilnya kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Karena saya pernah juga itu menanam jagung sampai saya bikin jemuran itu. 6 ton cuma buang gitu saja. Itu Pak Camat pun tahu. Pak Camat tahu. Waktu itu Pak Camat David masih tahu dia. Dengan kenyataannya dia tahu jagung 6 ton saya buang. Bukan saya buang tapi rusak. Kamu mau jual di mana, Andra? Bukan, kalau masalah jualnya bisa, tapi nggak mampu untuk bawa. Ya, itu aksesnya itu. Kalau kita paksakan mau bawa kita rugi. Rugi dengan keadaan jalan begini kita nggak mampu. Suruh anak-anak, suruh ojek itu nggak mampu. Itu baru di jalannya. Kalau sekarang kan transportasi ada dua jalan. Transportasi laut ada. Di kali sana itu kalau bulan-bulan baru, bulan purnama itu senang air besar. Tapi kalau bulan bahasa di sini bilang bulan Batenga itu air kecil. Jangankan bodi mau dikasih muat dengan muatan, bodi kosong saja nggak bisa jalan, kandas di situ. Apalagi sayuran di sini. Di sini sayuran terus terang. Untuk Maluku Utara sayuran nggak lawan di sini. Saya kasih tahu. Kalau di sini tuh Manado bisa kalah besar di sini jadi. Cuma itu pun saya pernah uji coba tanam. Saya sempat mau celaka di ibu. Saya nekat, kasihan dengan kata tanam itu banyak, tanam kol banyak. Habis itu saya berpikir kalau saya nggak upayakan jual, anak saya mau makan apa? Kasihan waktu itu. Terpaksa pelan-pelan saya angkat ke pangkalan, saya kasih naik bodi, bawa ke ibu. Sampai di ibu laku. Karena di ibu aksesnya kan sudah bagus, jalan ke Ternate pun tidak bisa. Tapi kasihan, pulang kemarin ombak dia bagi 4 orang, hampir kita nggak mungkin hampir nggak ada. Di situ saya juga kan trauma. Jadi di situ kita juga kan sekarang ini kan tinggal kita menyerah saja. Menyerah. Jadi untuk jalan ini mau dibikin kah, atau kita ini mau dibagaimanakan kah, itu terserah pemerintah sudah. Cuma kalau ditanya harapan yang besar cuma jalan. Kalau pendidikan di sini bagus, pendidikan bagus. Mas anak bisa sekolah. Iya, anak-anak bisa sekolah. Di sini yang apalagi yang sekarang ini kan PNS-nya dapat, itu juga rajin. Kepala sekolahnya juga rajin, terus guru-gurunya rajin. Senang kalau anak-anak sekolah masih boleh.
Cuma memang siswanya sedikit, itu yang memang itu saja. Kalau tingkat pendidikannya, nah kesehatan ini menyangkut kesehatan itu minim sekali. Berapa orang di sini yang mau melahirkan hampir mati di jalan. Kasihan. Teman-teman ini, anak-anaknya kebetulan masih bayi ini. Baru-baru saya baku pikul ke sana. Itu di jalan hampir, yang di ujung sana kebetulan lahir di jalan tanpa medis. Dukun kampungnya pun nggak ada. Itu satu. Baru kan posisi kita kalau ibu-ibu melahirkan kalau nggak ada medis kan kita takut. Jangan sampai sebagian besar kan kalau di sini yang meninggal ini kan kasusnya kan apa? Kalau besar keluar. Karena kita kan juga nggak tahu. Itu kita nggak tahu. Terus anak saya yang ini juga begitu. Jam 11 malam dia dapat rasa sakit, mamanya saya bawa ke Kedi. Sepanjang jalan ini kita nggak bawa bagaimana, sepanjang jalan teriak-teriak. Sampai di kali kita kasih naik bodi, kebetulan airnya kering. Bodi kandas-kandas, terpaksa banyak-banyak orang dorong sampai di laut sana. Pas air turun. Jadi memang kalau ibu-ibu di sini, khususnya yang ibu-ibu hamil, memang berat. Yang baru saja ini kan 2 orang, itu hampir-hampir. Yang satu di rumah saja sudah koma. Di rumah sini sudah koma, kita pikul. Usahakan tembus sampai di Kedi langsung menuju ke Jailolo. Ya untung Tuhan masih sayang, bisa operasi dia. Jadi lahirnya operasi. Nah yang begitu itu yang kita jaga, yang bahaya di sini. Hampir sebagian besar bermasalah sini. Tuh. Terus ada yang melahirkan ibunya selamat, tapi anaknya meninggal. Itu sudah 2 kali di sini terjadi. Entah dia minum air ketuban entah apa, tapi yang jelas itu sudah karena medis gak ada. Medis dari misalnya kita punya istri hamil, begitu waktu melahirkan kita ke sana ambil bidan tidak mau. Dengan keadaan jalan begini, baru ibu melahirkan itu waktunya kan Tuhan yang tentukan, bukan kita orang. Kalau di pedesaan kan tunggu sakit dulu baru itu tahu kalau dia mau melahirkan. Beda lagi kalau dengan di dokter. Kalau di dokter, oh nanti kita lahirkan tanggal sekian jadi. Cuma untuk kita orang di sini kan tunggu dia sakit dulu baru dapat tahu kalau dia mau melahirkan. Jadi itu kasusnya. Di sini yang kasus ibu melahirkan yang anaknya meninggal sudah 2. Itu sakit, dia nggak langsung meninggal, berapa hari kemudian dia sesak napas. Jadi bayi umur 3-4 hari itu dia napas ini terganggu. Jadi pada akhirnya dia bisa selamat. Itu teman Tiana lagi. Kalau masalah pikul ibu-ibu hamil yang mau melahirkan sudah kenyang. Mungkin yang mau melahirkan hampir semua dapat pikul. Terus kasihan lagi teman Jawa di sini, itu juga begitu, kita pikul. Upayakan sampai tembus di Kedi langsung Jailolo. Itu juga operasi lagi. Itu gara-gara apa? Plasenta tidak keluar. Cuma ya itu, kita juga pikul juga takut karena keadaannya memang keadaan yang sadis. Ya di sini itu kendalanya kalau memang apa kan, terutama medis itu memang aksesnya kita kan jauh untuk pergi ke kota kecamatan, aksesnya jauh. Apalagi sekarang, posisi sekarang yang hamil ada berapa orang ini? Ada 4. Nah ini kita waktu itu yang berjalan-jalan itu kapan waktunya kita nggak bisa pastikan. Kadang-kadang tengah malam tapi orang kasih bangun ke sana, aku minta bantu antar ke anak ini mau melahirkan. Dengan keadaan jalan berpikul begitu, coba bukan apa ya, kita jalan dengan kaki kosong sendiri saja, itu kita saja belum tentu kita terjatuh, apalagi pikul orang.
batu yang terjal begitu. Sana tuh puskesmas dari mulai bangun. Yang di pinggir yang tidak duduk itu puskesmas. Dari bangun sampai sekarang belum pernah ada medis tinggal. Yang nggak ada, yang jelas itu dia tidak mampu juga. Ya saya juga nggak bisa menyalahkan tim medis ya. Tapi yang jelas begini, dia juga dengan keadaan ini yang jelas tidak mampu. Kayak kemarin vaksin saja. Nah, ini mengenai vaksin, saya bilang orang di sini banyak vaksin. Sudah kalau kita ini kan sering ke KD bisa vaksin. Sewaktu-waktu kita ke KD bisa vaksin. Tapi yang orang mau ke KD saja susah, banyak. Jadi tidak vaksin. Tidak bisa vaksin. Vaksinnya harus di KD. Bayangkan, kalau dia harus naik ojek 30, satu kali jalan, bodinya 25, satu kali jalan berangkat saja ini ya 30. Belum di sana nanti tunggu air, tetap 1 hari di sana. Dan tetap dia butuh makan. Jadi kalau uang 100.000 satu orang harus divaksin ke sana, itu tidak cukup. Belum balik. Belum pulangnya. Itu. Jadi dia harus punya uang itu minimal 250 atau 300. Itu dia bisa ke sana PP dan di KD sudah bisa makan. Sudah bisa makan di KD. Terus tim medis yang vaksin di kampung-kampung dia tak mampu tembus kembali. Batas jana balik. Itu kesini tidak mampu. Ini kesian. Sampai sekarang di sini banyak yang vaksin. Cuma yang vaksin yang sering-sering keluar kayak kita, kayak anak-anak ini. Kayak anak-anak ini kan hidupnya di KD tadi vaksin. Cuma yang lain yang memang dia kedekatan untuk menciptakan uang ya. Medis saja nggak mampu ke sini, padahal program tuh tidak tembus ke sini karena dia tidak mampu. Mau naik motor dia takut, nggak biasa. Mau jalan kaki nggak mampu. Ya pilihannya nggak ada. Tapi kalau jalan di sini sudah tembus, memang kita akui. Biar bagaimana di sini kita baca secara logika saya kita lihat kalau sampai jalan ini tembus kita juga mampu. Karena aseknya apa? Tergantung kita sudah mau kemana. Ketobelo dekat sekali. Ibu juga. Ke ibu ke Jalolo bisa dekat banget. Jadi disitulah yang kita harapkan itu kan jalan ini. Kita nggak berharap lebih untuk dibangun yang megah mewah enggak. Tapi yang jelas supaya kita bawa hasil ini paling tidak jangan terlalu sengsara. Sekarang saja kalau kita dengan keadaan sekarang coba bawa motor saja ke sana, pangkalan balik, nggak usah bawa apa-apa sendiri. Kira-kira tersiksa kayak apa? Teman-teman juga yang warga transmigrasi itu kan banyak keluar, tapi yang jelas tidak mampu. Kita di sini tuh repot. Misalnya tanam jagung, hasil tanam kedelai bisa. Tapi kalau kita tanam lebih, takut bawa ini. Tidak bisa. Kalau kita tanam sedikit kan hasilnya nggak mencukupi untuk kebutuhan. Tapi kalau kita tanam banyak, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam offroad untuk teman-teman kopi dimanapun berada. Hari ini kita lanjut podcast lagi di lokasi Desa Transjanu, yang masuk Desa Janu, Halmahera Barat. Ini sudah hari ke-8 perjalanan ekspedisi Bujur Lintang dari Sovivi sampai ke desa ini. Kita masih lanjut lagi perjalanan, kurang lebih kesiapan kita persiapkan waktu sekitar 20 menit kita jalan lagi menuju ke Desa Roko, perbatasan antara Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Yang waktu yang ditempuh atau jarak yang ditempuh kurang lebih 46 kilo menuju ke Roko. Dan jalur yang kita lewati sampai di desa ini cukup tantangan karena kita dapat semua dari tebing, curang sampai sungai, kemudian lumpur. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa melanjutkan perjalanan
kita langsung saja kepada teman-teman offroader Kiara Offroad Indonesia Maluku Utara untuk bisa berbagi cerita tentang perjalanan yang sampai 8 hari ini. Mungkin ini jadi informasi juga buat pemerintah dan buat masyarakat Maluku Utara umumnya, bahwa desa-desa yang kita hampiri ini rata-rata adalah desa-desa tidak punya akses. Jadi ekspedisi Bujur Lintang untuk memperingati hari ulang tahun kopi yang pertama, yakni 1 years 1 goal, yaitu 1 tahun dan 1 untuk kemanusiaan. Nah, saya langsung saja ke teman-teman offroader. Ada di sini diantaranya ada Ketua Kopi, Bung Imron, Wakil Ketua Bung Rido, Bung Darman offroader. Beliau adalah membendangi tentang hubungan masyarakat, artinya beliau yang bergerak di logistik, dan beliau juga memperkasai tentang bantuan-bantuan di desa-desa terisolir. Ada juga Bung Men, ini Bung Kamel. Bung Kamel adalah mekanik yang siap siaga dalam ekspedisi ini. Jadi saya langsung saja, mungkin kalau ketua sudah terus dilihat, saya langsung di wakil ketua saja bagaimana perjalanan jalur ekspedisi Bujur Lintang sampai ke titik desa Roko ini, desa Transjanu ya. Saya persilakan Bung Wakil Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-8 ya dari perjalanan kita ekspedisi Bujur Lintang Geraha Offroad Indonesia. Jadi selama perjalanan dari hari pertama sampai hari ke-8 ini, kita temukan itu berbagai macam lokasi yang memang betul-betul perjuangan, baik dari segi mental maupun kesiapan daripada unit kita gunakan ini. Dan selanjutnya, dari sekian lama perjalanan ini, banyak masukan-masukan dari masyarakat yang kita temui itu, terutama akses yang kita tempuh ini, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kenapa? Kita lihat di Halmahera ini, khususnya di desa Ganu ini, punya potensi untuk kawasan pertanian, perkebunan, tetapi terkendala oleh akses untuk mengekspor keluar hasil komoditi daripada petani tersebut. Jadi untuk masukannya ya kepada pemerintah khususnya Maluku Utara, terkhusus lagi Kabupaten Halmahera Barat, untuk lebih memperhatikan masyarakat di sini yang punya potensi yang luar biasa. Cuma itu ya, tim leader. Jadi kita bukan cuma main offroad, bukan, tapi one goal for humanity, yaitu satu tujuan kita itu untuk kemanusiaan. Artinya di sambil hobi yang kita salurkan, di sambil jelajah yang kita lakukan, ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kemudian kegiatan observasi dan informasi ini akan kita sampaikan ke khalayak tentang bagaimana kehidupan mereka di sini, khususnya akses dan lain-lain. Jadi mungkin itu secara kegiatan sosial dan lain-lain berupa informasi yang baik. Tapi ini saya lanjut lagi ke Wakil Ketua masalah jalur. Nah, jadi bisa ceritakan berbagi bersama kawan-kawan. Siapa tahu teman-teman offroader yang ada di luar atau teman-teman yang lain yang Maluku Utara mau main ke jalur ini, kan sudah ada gambar informasinya. Saya persilakan jalurnya. Jalurnya lumayan ekstrim. Jadi yang pertama-tama kita siapkan itu, pertama ya pasti mental juga. Dan kedua unit tentunya ya, peralatan yang ada pada unit, baik dari segi roda penggeraknya, terus dari wingsnya, sama terutama tali. Nah, itu terutama tali, karena medan kita ini kebanyakan gunung. Jadi rekomendasinya kalau wings talinya lebih enak tali apaan? Ya kalau apa sih lebih tertarik kepada tali wings. Wings untuk pengoperasiannya mudah. Plasma ya. Plasma ketimbang abrak. Ya betul. Jadi medan ini curang, perbukitan, turunan, kali, semua butuh elemen-elemen penunjang di unit. Salah satunya winch, kemudian kesiapan armada. Jadi penting ini informasi buat kawan-kawan pecinta offroad, bahwa ikuti kita terus di Bujur Lintang Halmahera. Masih ada 2 kabupaten yang kita hampiri, mungkin Halmahera Tengah, Halmahera Timur, sama Halmahera Selatan. Nah, 3 kabupaten lagi. Jadi mungkin yang dirasakan sangat kerja keras itu tim semua, terlepas dari
peran teman-teman mekanik dalam tim ini, salah satunya Bung Kamil yang sampai saat ini sudah memberikan kontribusi luar biasa di dalam kegiatan ini. Dan ketika beberapa unit yang ada masalah, Bung Kamil bersama Bung Dani, Baku Mekanik dalam kegiatan ini sudah melaksanakan hal-hal yang bisa mendorong ekspedisi ini sehingga kita sampai ke fase ini. Ya, saya pesan Bung Kamil, mungkin ada cerita atau berbagi bersama kawan-kawan pecinta off-road dimanapun berada. Saya silakan Bung Kamil. Oh, tidak ada ya? Yang ada cuma siap ya. Apapun harus diselesaikan ya. Tambahan juga ya. Untuk teman-teman off-roader di luar sana, ketika melewati jalur ini tentunya yang perlu dipersiapkan BBM. BBM itu yang utama. Karena kenapa? Daerah ini sangat terisolir daripada ketersediaan BBM. Jadi cukup itu. Jadi ya, BBM itu juga penting. Jadi kesediaan BBM, manajemen pengaturan logistik sampai ke bensin, solar dan lain-lain itu harus direncanakan dengan matang sehingga kita tidak tertahan di titik-titik yang memang tidak disediakan atau susah kita mencari BBM. Nah, mungkin saya langsung saja kepada ketua. Nah, mungkin ketua bisa memberikan berbagi cerita bersama kawan-kawan di luar maupun pesan-pesan yang lain tentang kegiatan off-road Bujur Rintang ini. Saya persilakan. Ya, secara ringkas, terima kasih. Secara ringkas, dari awal perjalanan kita di Sofifi kita start dari tanggal 11 kemarin dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 pada kegiatan ekspedisi Bujur Rintang Halmahera. Ada sejumlah hal menarik di jalur yang telah kita lewati ini. Pertama adalah jalur yang bisa dikatakan overland, jalur overland, di mana hampir kurang lebih satu kabupaten penuh, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, dari Sofifi sampai Jalolo kemudian masuk Ibu, itu tidak ada jalur-jalur yang ekstrim. Artinya semua jalan sudah dibutas, jadi yang paling penting adalah kesiapan kita di dalam unit mobil, terutama semua unit itu harus baik, siap on the road. Nah, kemudian pada jalur berikutnya sejumlah bentuk trek itu terwakili di dalam medannya dapat semua. Pertama adalah jalur yang kemiringan lumayan, yaitu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 derajat. Kemudian turunan juga begitu. Ini turunannya berbatuan. Turunannya licin, kemudian berbatuan, dan kemiringannya juga lumayan. Yaitu kalau saya coba perkirakan yaitu 30 sampai 70 mah. 30 sampai 70 derajat. Nah, yang menarik adalah pada saat turunan kita temukan sungai yang tidak punya jembatan sama sekali, dan ya mau tidak mau kita harus mengikuti jalur sungai, dan sungai itu pun dalam bentuk, kalau bentuknya itu bentuk F, sehingga F bentuk V, sehingga yang paling penting di sini adalah kesiapan kita mengatur penyelamatan daripada unit maupun sistem penyelamatan. Jadi manajemen penyelamatan unit kita, bagaimana supaya semua unit bisa terlewati trek tersebut, kemudian unit juga selamat. Nah, dengan berbagai macam teknik kita melakukan penyelamatan, diantaranya adalah pada turunan yang cukup curam, itu kita melakukan bantuan dengan winching bagian belakang. Jadi ada poin winching bagian belakang dan bagian depan. Jadi bagian belakang itu tujuannya untuk menahan mobil yang begitu cepat pada saat turun. Kemudian winching bagian depan agar supaya pada saat mobil melakukan penyelamatan untuk naik ke bagian depan, itu bodi mobil terutama di bagian depan itu tetap aman dan bisa naik, seperti itu. Kemudian ada sejumlah jalur juga sungainya berbatu itu juga menarik, makanya perlu mental off-roader ya? Mental off-roader, kemudian
trik atau keterampilan kita dalam mengemudikan atau mengoperasikan unit kita sehingga sungai yang berbatu itu bisa terlewati dengan selamat dan selamat. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik di sini ketika kita keluar dari sungai yang berbatuan langsung berhadapan dengan kondisi jalur yang menanjak. Yang menanjak ini, nah kemiringannya ya lumayan. Jadi memang kita harus siap benar itu. Terus pada posisi bukan jalan lurus, belokan. Jadi sungai yang berbatuan langsung naik tanjakan dengan kemiringan yang lumayan dan posisi belokan dengan kondisi jalan yang bukan jalan ekstrim, memang berbecek, berlumpur, sehingga di sini kemampuan mobil kita kemudian teknik kita dalam mengoperasikan atau mengemudikan kendaraan, mengendalikan kendaraan kita itu yang menentukan, ditunjang dengan poin-poin wincing yang telah kita pasang di beberapa titik untuk manajemen penyelamatan. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Jadi Taman Coffee dimanapun berada, dari hasil perjalanan kita sampai hari ke-8 ini, yang poin yang paling terpenting adalah kesiapan off-roader, kesiapan armada atau kesiapan unit, kemudian kerja sama tim, dan yang satu lagi yang harus masyarakat Maluku Utara secara halayak mengetahui bahwa di Maluku Utara masih banyak desa yang terisolir. Artinya bahwa ini adalah tanggung jawab bersama untuk memberikan informasi kepada pemerintah dalam ini mengambil kebijakan. Tolonglah lihat desa-desa yang ada, karena mereka itu adalah Maluku Utara, dan Maluku Utara adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita. Jadi sampai ketemu lagi ke etapa-etapa selanjutnya, jalur kita masih panjang. Sekali lagi, bahwa yang terpenting bahwa informasi ini dia harus terpublish keluar, dan ini bagian dari kontribusi kita pemuda masyarakat Indonesia untuk memberikan informasi yang baik kepada pemerintah. Akhir kata dari saya, lebih dan kurangnya nanti kita ketemu di jalur-jalur selanjutnya. Salam off-road, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.